Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Azikra Salsabila, aku mahasiswa psikologi Universitas Pancasila. Kali ini aku akan menjelaskan ke kalian tentang perbedaan ekspresi emosi pada individu suku Batak dan Jawa. Di Indonesia, pada umumnya masih sering terdengar stereotip-stereotip kesukuan yang menunjukkan karakteristik pengungkapan emosi suatu kultur tertentu dalam proses interaksi sosial. Misalnya yang terjadi pada suku Batak dan suku Jawa. Orang-orang Jawa beranggapan bahwa mereka adalah halus dan sopan. Orang-orang Batak menganggap bahwa mereka pemberani, terbuka, dan suka berterus terang. Orang Batak menganggap orang Jawa lebih halus dan spontan, namun lemah dan tidak suka berterus terang. Dan orang Jawa beranggapan bahwa orang Batak seperti kasar, nekat, berwajah sangar, dan suka berbicara dengan intonasi keras. Apa yang orang Jawa anggap sebagai kekasaran bagi orang Batak justru kejujuran. Apa yang orang Jawa anggap sebagai kehalusan bagi orang Batak adalah suatu kemunafikan dan kelemahan. Nah, di sini ada latar belakang suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang terletak di Sumatera Utara. Nama Batak merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli dan Sumatera Timur. Suku bangsa yang dikategorikan ke dalam suku Batak yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Suku Batak adalah salah satu suku yang menjunjung tinggi adat istiadatnya. Hal ini terjadi dari banyaknya upacara-upacara adat yang mereka lestarikan hingga saat ini. Setiap etnis Batak memiliki bahasa dan upacara adat yang berbeda-beda, baik dari upacara adat pernikahan, kematian, kelahiran, dan lain sebagainya. Latar belakang suku Jawa. Budaya Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu budaya Jawa Kulonan, budaya Jawa Tengah, dan budaya Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Masyarakat Jawa memiliki kekayaan serta keunikan tersendiri. Seni, budaya, dan adat istiadat begitu lekat dengan kehidupan sehari-hari hingga dijadikan sebagai falsafah dan pedoman hidup secara turun-menurun sebagai nilai-nilai ajaran luhur dan nenek moyang. Nah, di sini ada perbedaan emosi dari suku Batak dan suku Jawa. Suku Batak terkenal dengan keterbukaan, spontanitas, dan keagresifannya baik secara fisik maupun verbal. Suku Batak dalam mengekspresikan emosinya dapat dikatakan cukup cukup ekspresif walaupun bukan yang paling ekspresif. Suku Jawa tidak terlalu ekspresif ketika mengekspresikan emosinya. Suku Jawa menerima apapun yang terjadi tanpa adanya upaya untuk menolak atau menghindar, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dan sangat berhati-hati dalam berbicara. Nah, di sini ada penjelasan emosi lebih jelas. Emosi pada budaya Batak. Suku Batak dikenal dengan kegigihannya, gaya bicara keras, oleh karenanya orang Batak lebih suka berterus terang tentang emosinya yang sedang dirasakan. Hal tersebut pada dasarnya terbentuk dari nilai-nilai budaya Batak yang sejak dahulu dianut dan disampaikan dari generasi ke generasi, yaitu Dalihan Natolu. Apa sih itu Dalihanatolu? Dalihanatolu adalah yang mengatur bagaimana suku Batak bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya. Istilah Dalihanatolu asal mulanya adalah tungku yang berkaki tiga. Tungku yang berkaki tiga disebut sebagai berdiri seimbang ditopang oleh tiga kakinya. Tungku berkaki tiga, jika satu kakinya rusak, maka tungku tersebut tidak dapat digunakan karena tidak bisa seimbang. Kaitannya dengan ekspresi emosi adalah bahwa mengekspresikan emosi baik dalam maupun tingkah laku, perkataan mau raut muka disesuaikan pula dengan kuat atau lemahnya emosi yang sedang dirasakan. Tidak melebih-lebihkan, tidak juga berusaha menutup-nutupinya, sehingga ekspresi emosi orang dari suku Batak tidak cenderung lemah dan disamarkan. Di sini ada emosi pada budaya Jawa. Orang Jawa sangat berhati-hati dalam mengungkapkan dan mengartikan komunikasi nonverbal. Hal ini karena prinsip dan ciri khas kebudayaan Jawa yang lazim diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Jawa. Prinsip tersebut adalah prinsip rukun atau harmonis yang mengutamakan hubungan baik antar manusia dengan mencegah berkelahi terbuka, penuh penghormatan terhadap sesama, tenggang rasa, dan bersifat ramah tamah penuh kelembutan. Prinsip hidup rukun harmonis mengutamakan hubungan baik antar sesama pada orang Jawa, mengakibatkan orang Jawa akan menghindari ekspresi emosi yang tidak terkendali. Pada dasarnya, orang Jawa tetap mengekspresikan emosinya, namun kurang ekspresif, karena dibatasi oleh
stratifikasi bahasa komunikasi yang disesuaikan dengan siapa berkomunikasi. Ini merupakan bentuk dari memberi hormat kepada sesama, tegang rasa, dan ramah tamah yang menghindari menyinggung perasaan orang lain. Nah, di sini adalah penjelasan ekspresi emosi, kecenderungan orang untuk mengungkapkan perasaan yang sedang dirasakan kepada orang lain. Emosi marah merupakan suatu pengalaman psikis yang dapat diketahui melalui ekspresi wajah, ekspresi verbal, ekspresi pasif, dan perilaku agresif. Inti dari pembahasan kali ini menunjukkan bahwa ekspresi emosi yang ada di suku Batak dan suku Jawa sangatlah berbeda. Pada suku Batak, mereka lebih berani untuk mengekspresikan rasa marahnya, karena pada suku Batak mereka dikenal dengan kegigihannya dan gaya bicara yang keras. Lalu bagaimana dengan suku Jawa? Suku Jawa cenderung kurang ekspresi dalam menunjukkan emosinya. Hal ini karena prinsip hidup rukun, harmonis, dan mengutamakan hubungan baik antar sesama kepada orang Jawa yang mengakibatkan orang Jawa akan menghindari ekspresi emosi yang tidak terkendali. Cukup sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah!